Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik atau kakak-kakak semuanya yang telah mengklik channel ini. Jangan lupa juga untuk share video ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan jangan lupa di subscribe. Semoga video ini bisa berguna untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Ketemu lagi bersama saya, Agung Triyono. Saya akan menjelaskan tentang beberapa soal tes kuantitatif atau tes intelijensi umum numerik. Soal tes kuantitatif ini atau tentang numerik ini sangat penting untuk kita pelajari apabila kita ingin misalnya masuk PNS ataupun ikut UTBK ya. Jadi salah satu syaratnya itu harus kita kuasai materi matematika dasar lah, bisa kita bilang seperti ini. Nanti ada 10 soal yang akan kita bahas berdasarkan nalar dan logika saja yang mau kita bahas. Langsung saja untuk soal nomor 1 kita lihat di sini. Di sini ada operasi perkalian, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ini sering sekali muncul, ya kan? Sebenarnya kalau dalam matematika itu yang harus kita kerjakan dulu yang perkalian, Bapak Ibu. Yang ada perkalian, mau itu di depan, mau itu di belakang, harus tetap perkalian dulu yang dikerjain. Kalau dalam aturan operasi, mau itu perkalian ataupun penjumlahan. Jadi di sini kalau kita lihat 36 kali 15 itu adalah 540, tambah 85 kurang 23, itu biar tambah 85-nya kita biarkan dulu, kemudian 23 kita kali 15 dapatnya adalah 345. Kemudian kita dapat hasilnya 540 tambah 85 dikurang 345 itu dapatnya 240. Loh, nggak ada ya, hasilnya tidak ada. Hasilnya tidak ada kalau 280 gitu. Jadi coba kita kerjakan tanpa memperhatikan aturan operasinya. Jadi coba kita kerjakan dari yang depan sampai dengan yang belakang gitu ya. Jadi 36 kali 15 nanti dapat hasilnya tambah 85, baru dapat hasilnya kurang 23, dapat hasilnya lagi kali 15 gitu. Jadi kalau kita kalikan dulu dapatnya 540 tambah 85 dikurang 23 dapatnya adalah 602, baru terakhir kita kali 15 dapatnya 9030. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah 9030. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu seperti itu. Kita tidak memperhatikan aturannya, tapi kita langsung kerjakan dari depan ke belakang. Kadang ada yang soalnya seperti itu. Bukan berarti soalnya salah, tidak, tapi memang seperti itulah caranya, dan ya meskipun tidak sesuai dengan kaidah matematika, tapi jawabannya tetap di sini ada 9030. Jadi kita jawabnya 9030. Nanti kalau ketemu soal yang seperti ini bentuknya, jadi kalau berdasarkan aturan itu tidak kita temukan hasilnya, maka coba kita kalikan dari yang depan sampai dengan yang belakang, gitu ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, carilah nilai berikut di bawah ini yang habis dibagi 88 dan 6 kata. Jadi ada satu bilangan, bilangan ini habis dibagi 88 sekaligus habis dibagi 6. Nah, di sini saya sudah buat keterangannya. Bilangan yang habis dibagi 8 itu adalah 88. Ya, kan ini dibagi 8 itu kan tinggal 1. Maksudnya yang bilangannya bulat itu hasilnya kan gitu. 8.888. 8-nya ada 4. Ini dibagi 88 bisa. 8-nya ada 6. Itu dibagi 88 bisa. Atau 88-nya ada 8, ada 10, ada 12, ada 14. Pokoknya dia kelipatan 2 lah. Jadi kalau 8-nya jumlahnya kelipatan 2, ya kan? Banyak angkanya itu ada kelipatan 2, itu bisa dibagi 88. Kemudian yang bilangan habis dibagi 6 itu yang kelipat 8-nya itu ada kelipatan 3. Contohnya 8-nya ada 3, 8-nya ada 6, 8-nya ada 9, 8-nya ada 12 gitu ya. Nah, jadi kita mau cari bilangan yang sekaligus habis dibagi 88 dan dibagi 6. Kalau kita lihat untuk yang A, di sini 88-nya ada 9 angka. Kalau 9 angka itu memang bisa dibagi 6 ya kan, karena kelipatan 3, tapi tidak bisa dibagi 88 karena syarat bilangan 8888 yang habis dibagi 88 itu harus kelipatan 2, sementara 9 tidak kelipatan 2. Jadi untuk yang A ini bisa dibagi 6 tapi tidak bisa dibagi 88. Jadi salah. Kalau yang B, di sini totalnya ada 1 2 tambah 6 ada 8.
Dia kelipatan 2 bisa dibagi 88, tapi 8 angka ini tidak bisa dibagi 6 karena tidak kelipatan 3 dia. Ya kan? Nah, jadi yang B ini bisa dibagi 88 tapi tidak bisa dibagi oleh 6. Kalau yang C, 8 angka 8-nya ini ada 7. 7 itu kelipatan 2 tidak, kelipatan 3 tidak. Berarti tidak bisa dibagi 88 dan dibagi 6 nggak bisa dia. Nah, kalau yang D, angka 8-nya ada 6. Kalau ada 6, 6 itu kan kelipatan 2 kan, kemudian kelipatan 3 juga. Berarti ini, yang D ini, kita bacanya gini, 888.888 itu bisa dibagi 88 dan dibagi 6. Karena terbukti dia bisa dibagi 88 karena 6 ini kelipatan 2 dan 6 juga kelipatan 3. Kalau yang terakhir tidak, 5. 5 itu tidak kelipatan 2 dan 3 juga tidak. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya yang D. Nah, cukup simpel, kita nggak perlu bagi satu persatu ya. Kita tinggal cari aja bilangan yang habis dibagi 88 ada apa-apa saja, bilangan yang habis dibagi 6 apa-apa saja gitu ya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Kita coba lihat di sini, jika 11 tambah 5 itu adalah 19, 7 tambah 9 adalah 20, 13 tambah 15 adalah 33, maka 22 tambah 18 berapa gitu kan. Kalau kita lihat, ini saya pisah satu persatu. 11 tambah 5 itu kan seharusnya bukan 19 kan, 11 tambah 5 itu 16. 16 ke 19 itu berarti nambah 3. Kemudian 7 tambah 9 itu bukan 20, 7 tambah 9 itu 16. 16 ke 20 berarti nambah 4. Kemudian 13 tambah 15 itu adalah 28. Sementara di sini 33. Jadi 28 ke 33 itu nambah 5, ya kan? Nambah 5. Nah, di sini sebenarnya kita sudah nampak nih, sudah kelihatan ini polanya ini kan. Nambah 5. Jadi yang pertama nambah 3, nambah 4, nambah 5, pun di sini nanti nambah 6. Tapi harus kita tentukan dulu, 22 tambah 8 itu 30. Berarti 30 nanti harus kita tambah 6. 30 tambah 6 itu adalah 36. Jadi jawabannya yang C gitu. Oke. Jadi di sini seperti deret, tapi deretnya dia penjumlahan seperti itu ya. Jadi ini nambah 6. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 ini cukup mudah ya, karena di sini cuman pembagian bilangan desimal aja ini. 0,75 dibagi 1/4. Nah, ini kalau bingung harus kita samakan dulu menjadi semuanya bilangan desimal. Jadi 0,75 biarkan saja 0,75, kemudian dibagi 1/4. 1/4 itu kan 0,25 ya. Jadi kalau 1/4 itu adalah 1 ditambah 0,25, 1,25. Jadi kalau di sini saya bisa buat 0,75 dibagi 1,25. 1,25 dari mana? Dari sini. Dari 1 ditambah 0,25 kan 1,25. Nah, 0,75 dibagi 1,25 kalau masih bingung, kalikan aja dengan 100 supaya komanya hilang. Jadi tinggal 75 per 125. Kan kalau dikali 100 habis komanya kan. Sehingga kalau sudah begini kita kecilin, sama-sama dibagi 25, 3 per 5. 75 bagi 25, 3. 125 bagi 25, 5. Jadi 3 per 5. Ya sudah, kita bagikan pakai cara biasa aja. 3 bagi 5 adalah 0,6 dapatnya. Atau 0,60. Gitu ya. Jadi samakan dulu dia menjadi bilangan desimal, ya kan? Selanjutnya baru kita bagi. Kita ambil yang mudahnya saja. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Nah, ini sering sekali muncul soal yang seperti ini. Berapakah 22% dari 152? Nah, Bapak Ibu. Seingat saya kemarin waktu soal prakerja pun ada beberapa soal yang seperti ini dia bentuknya. Berapakah 22% dari 152? Jadi 22% dari 152 kita kalikan saja, 152 kita kali 22%. 22% saya buat menjadi 22 per 100, berarti 152 dikali 22 per 100. 22 per 100 kita bagi aja jadi 0,22, sehingga kita mudah. 152 kali 0,22 nanti dapatnya 33,44. Jadi jawabannya adalah yang A. Sudah. Kemudian untuk soal nomor 6, ini hampir mirip seperti soal yang atas, cuman bedanya begini. Kalau yang nomor 6, 183, berapa persen dari 150 kan? Kalau yang atas tadi yang ditanya berapa nilainya, kalau yang ini tidak, berapa persennya gitu. Jadi caranya ya hampir mirip seperti yang atas tadi, 150 kita kali P persen, sama dengan 183. Tadi yang ditanya yang belakang, sekarang yang ditanya persennya kan gitu.
Ya sudah, berarti P persen itu artinya P per 100, sehingga dibuat 150 dikali P per 100 sama dengan 183. Nah, kalau sudah seperti ini berarti 150 kali P berarti 150 P. Baru kemudian 100-nya ini kan dia nanti di bawah ya kan. Kalau di bawah itu kalikan aja dengan 183, ya kan? Atau kalau bingung gini, sama-sama dikali 100, yang kiri kali 100, yang kanan kali 100. Berarti yang kiri 100-nya habis, yang kanan tinggal 18.300, ya kan? Sehingga nilai P-nya nanti adalah 18.300 per 150. Jadi berpindah ini kemari, coret-coret aja nolnya, tinggallah 1830 per 15. Dapatnya adalah 122. Jadi 183 berapa persen dari 150? Oh, ternyata 122%. Gitu ya. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Kita coba lihat di sini. Bilangan selanjutnya dari barisan bilangan 2, negatif 1, 1, 0, 1, 1 gitu. Kita biasa kan kalau soal deret seperti ini kita cari selisih. Oke lah, kita cari selisih lah dulu misalnya. 2 ke negatif 1 berarti ini turun 3. Negatif 1 ke 1 naik 2. 1 ke 0 turun 1. 0 ke 1 naik 1. 1 ke 1 naiknya 0 kan? Nggak ada, naik. Jadi bilangannya ini aneh ya kan? Turun 3, naik 2, turun 1, naik 1, 0. Nah, jadi nggak bisa kita kalau cari selisihnya. Coba kita tambahkan. Jadi gini, 2 tambah negatif 1 atau 2 kurang 1 kan 1. Negatif 1 tambah 1, 0. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1 gitu. Jadi bilangan pertama tambah bilangan kedua hasilnya bilangan ketiga. Bilangan kedua tambah bilangan ketiga, bilangan keempat. Bilangan ketiga tambah bilangan keempat, bilangan kelima. Bilangan kelima tambah bilangan keempat tambah bilangan kelima, bilangan keenam. Bilangan kelima tambah bilangan keenam, itulah bilangan ketujuh. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Jadi nambah sampingnya. Nanti nambah taruh samping. Seperti itu dia bentuk polanya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 8. Nah, ini sudah masuk ke soal cerita. Jika tabung A tingginya 2 kali tinggi tabung B dan jari-jarinya setengah dari tabung B katanya. Jadi ini ada 2 buah tabung, tingginya itu tinggi tabung A-nya itu 2 kali dari tinggi tabung B, berarti masih tinggian tabung A. Tapi jari-jarinya setengah dari tabung B, berarti lingkarannya itu kecil tabung A-nya, tapi lebih tinggi gitu. Berapakah perbandingan isi tabung A terhadap isi tabung B kan gitu, ya kan? Kalau misalkan kita pakai logika, yang satu kurus tapi tinggi, yang satu pendek tapi besar gitu kan. Mungkin dalam benak kita hampir sama nilainya gitu kan. Tapi ternyata kalau kita menggunakan rumus, kita harus masukkan nilai-nilainya dulu ya. Apakah sama atau tidak kita buktikan dulu. Jika tabung A tingginya 2 kali dari tinggi tabung B, berarti nanti ini saya buat perbandingan. Kalau yang ditanya perbandingan tabung, berarti perbandingan volume tabung. Volume tabung itu kan rumusnya PR kuadrat T ya. Berarti PR kuadrat T banding PR kuadrat T. Yang kiri itu tabung A, yang kanan tabung B. Berarti di sini V dengan V-nya kan sama ini ya. Coret-coret aja, coret-coret tinggallah R kuadrat T banding R kuadrat T. Kemudian kita masukkan, karena jari-jarinya setengah dari tabung B, berarti setengah R jari-jarinya. Kemudian tinggi tabung A-nya 2 kali tinggi tabung B, berarti 2T tingginya. Ya kan? Berarti yang A itu setengah R kuadrat dikali 2T berbanding R kuadrat T. Jadi yang tabung B biarin aja. Setengah R dikuadratkan, itu adalah 1/4 R kuadrat dikali dengan 2T banding R kuadrat T. Jadi R kuadrat T coret-coret, yang kanan pun coret-coret. Tinggallah setengah kali 2, seperempat kali 2 itu adalah 2/4. Berarti 2/4 banding 1. 2/4 itu adalah setengah, setengah banding 1. Kalau kita lihat di sini setengah banding 1 tidak ada, maka coba kita kali 2. Berarti setengah kali 2 1, 1 kali 2 adalah 2. Sehingga perbandingannya adalah 1 banding 2. Jadi maksudnya isi dari tabung A itu adalah 1, isi tabung B itu 2 kalinya gitu. Jadi lebih banyakkan isi tabung B karena dia tadi pendek tapi jari-jarinya besar kan gitu. Oke, kemudian selanjutnya nomor 9. Nah, di sini coba kita lihat. Seorang siswa SMA memperoleh nilai 92, 88, 75, 87, 86. Ini untuk nilai fisika, kimia, biologi, matematika, dan bahasa Indonesia katanya. Berapakah nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran ke-6? Bahasa Inggris agar dia memperoleh nilai rata-ratanya 85. Oh, ini cukup mudah ini. Kita memahami soalnya gini.
kan ada 5 mapel, dia sudah dapat nilai-nilainya. Sementara ketika dapat 6 mapel, rata-ratanya 85. Rata-rata maksudnya gini, nilai setiap mapel itu 85, 85, 85, 85, 85, kan gitu kan. Jadi nanti kita tinggal kurangin aja rata-rata yang 85 tadi, kita kurangi dengan jumlah yang awalnya dia dapat gitu. Jadi kita hitung dulu. Yang awalnya dia dapat kan ada 5 mapel tadi. Berarti 92 tambah 88 tambah 75 tambah 87 tambah 86 adalah 428. Nah, kemudian yang rata-rata 85 dari 6 mapel tadi berarti 85 kali 6 karena ada 6 85-nya. Berarti 510. Sudah kita kurangin aja rata-rata yang terakhir dikurang dengan jumlah nilai yang terakhir dikurang jumlah nilai yang pertama, dapatnya 82. Jadi si seorang siswa ini harus memperoleh 82 nilai yang terakhir supaya rata-ratanya 85. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu ya. Kemudian untuk soal yang terakhir kita perhatikan di sini. Jarak kota A ke kota B adalah 20 km katanya. Sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Gitu. 1 jam kemudian sebuah mobil lain bergerak dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 20 km per 30 menit. Setelah berapa kilometerkah dari kota B kedua mobil itu bertemu? Nah, ini harus hati-hati kita menafsirkan soalnya ya. Jadi gini, kalau ada 2 kota dari kota A ke kota B ya, kita ilustrasikan aja. Kita ilustrasikan nanti seperti sebuah gambar ya kan, dari kota A ke kota B. Ini ada mobil dari kota A, ada mobil dari kota B, jaraknya 200 km kan gitu. Kemudian kita data kecepatannya. Kalau kecepatan mobil A ke kota B itu 20 km per jam. Tapi kalau kecepatan mobil dari kota B ke kota A 20 km per 30 menit. Kalau begitu kalau kita ubah ke jam, kan 30 menit itu kan setengah jam ya kan. Berarti kalau nambah 30 menit lagi berarti 40 km per jam. Jadi kecepatan mobil dari kota B tadi 40 km per jam karena 20 km per 30 menit per setengah jam lah. Jadi setengah jam 20 menit. Jadi kalau 1 jam kan jadinya 20 tambah 20 kan jadinya 40 ya. Oke. Selanjutnya kita harus perhatikan gini. 1 jam kemudian sebuah mobil lain bergerak dari kota B ke kota A. Jadi mobil dari kota A ke kota B duluan maju selama 1 jam. Nah, setelah itu, setelah 1 jam tadi, barulah mobil dari kota B tadi bergerak. Nah, gitu. Kemudian yang ditanya, setelah berapa kilometerkah dari kota B kedua mobil itu bertemu? Jadi yang kita hitung nanti dari kota B ya, kan ada 2 kota. Yang kita hitung dari kota B, itu setelah berapa kilometer mereka harus bertemu. Jadi kalau bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ada mobil dari kota A ke kota B tadi 200 km jaraknya, tapi kemudian katanya 1 jam kemudian, berarti kalau 1 jam kan mobil A ini tadi, kan itu 20 km per jam. Jadi kalau 1 jam itu ya 20 km kan yang sudah dia tempuh. Jadi tinggallah 180 km. Barulah mobil dari kota B bergerak. Ini pun masih bergerak, ini pun bergerak, kan ya? Mobil A dari kota A bergerak, mobil dari kota B bergerak. Tapi jaraknya tinggal 180, ya kan? Karena duluan mobil A tadi. Nah, ya sudah kita tinggal hitung untuk mobil A tadi ya. Untuk mobil A kita bandingkan dengan mobil B dulu ya. Kalau 1 jam kemudian mobil A-nya itu kan baru 20. Kemudian mobil B-nya jadi berapa tadi kalau 1 jam? Jadi 40 ya. 20 tambah 40 baru 60 km. Sementara jaraknya 180 km. Berarti belum ketemu mereka. 1 jam kemudian yang mobil A itu adalah 40 km, kemudian mobil B-nya jadi 80. Karena kan setiap jam itu kan mereka naiknya ada yang 20, ada yang 40 kan. 40 tambah 80 masih 120, berarti belum ketemu mereka. Selanjutnya di sini mobil A-nya kalau nambah 20 km 1 jam lagi itu adalah 60. Kemudian dari kota B itu nambah 40 km lagi selama 1 jam kan? 120 jadi 80 tambah 40 kan 120 ya. Nah, 60 km ditambah 120 km kan pas 180 ya. Jadi kesimpulannya mobil A itu 60 km dari sini tadi, dari yang sudah berangkat tadi, kemari 60 km.
Tapi mobil B itu sudah melaju 120 km. Jadi pada keadaan tersebutlah kedua mobil ini bertemu. Tapi pertanyaannya adalah setelah berapa kilometerkah dari kota B? Berarti dari kota B atau mobil biru ini yang kita lihat itu adalah 120 km. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Sementara kalau nanti yang ditanya adalah berapakah kilometer dari kota B supaya dari kota A supaya mobil itu bertemu, jawabannya adalah 60 karena yang ditanya adalah mobil B, berarti jawabannya 120. Itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik ataupun kakak-kakak yang sudah melihat channel ini. Jangan lupa subscribe and share. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.